Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Romo Anselmus Amo MSC dalam renungan pada hari Selasa biasa pekan yang kedua. Hari ini juga adalah hari keempat dalam doa untuk persatuan umat Kristen, dalam pekan doa untuk persatuan umat Kristen dan peringatan wajib Santa Agnes. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari bacaan Surat kepada orang Ibrani pasal 6 ayat 10 sampai 20 dan Injil Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Kedua bacaan ini berbicara tentang kesetiaan Allah yang tak tergoyahkan dan panggilan kita untuk hidup dalam kebebasan yang sejati di bawah kasih dan hukum Allah. Saudara-saudari, seringkali kita terjebak dalam rutinitas atau aturan yang membuat kita lupa pada esensi sebenarnya dari iman kita. Bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa Allah adalah setia dan Dia memanggil kita untuk berpegang pada pengharapan itu sambil menjalani hidup yang bebas dalam kasih. Yang pertama, Allah setia dan pengharapan yang kokoh. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani mengingatkan kita bahwa Allah tidak melupakan perbuatan baik kita dan kasih yang telah kita tunjukkan kepadanya melalui pelayanan kepada sesama. Penulis mengajak kita untuk tetap semangat dan bertekun dalam iman karena Allah telah memberikan janjinya. Dalam teks ini kita melihat bahwa Allah memberikan pengharapan yang pasti. Janjinya adalah seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Sauh ini menegaskan bahwa kita dapat mengandalkan Allah di tengah badai kehidupan. Ia tidak hanya memberi janji tetapi juga menyertai kita hingga janji itu digenapi. Pertanyaannya, apakah kita sudah menempatkan pengharapan kita sepenuhnya kepada Allah? Atau apakah kita masih sering terjebak dalam ketakutan dan kekhawatiran? Yang kedua, kebebasan sejati dalam kasih. Dalam Injil Markus, Yesus menjelaskan makna sebenarnya dari hari Sabat. Ketika murid-muridnya memetik bulir gandum pada hari Sabat, mereka dikritik oleh orang Farisi. Namun, Yesus menjawab dengan mengingatkan mereka tentang Daud yang makan roti persembahan ketika ia lapar. Yesus berkata, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya hukum Allah diberikan untuk kebaikan manusia, bukan untuk menindas atau membebani. Hukum itu bertujuan untuk membimbing kita kepada kasih dan kebebasan, bukan sekadar kepatuhan ritual. Yesus mengajarkan kita bahwa esensi hukum adalah kasih. Ia menolak legalisme yang hanya mementingkan aturan tanpa memahami tujuan sejatinya. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua bacaan ini? Yang pertama, berpegang pada pengharapan Allah. Dalam kehidupan kita sering menghadapi tantangan yang membuat kita merasa putus asa. Namun, bacaan dari Ibrani mengingatkan kita bahwa janji Allah adalah sauh yang kokoh. Jangan menyerah, tetapi teruslah percaya kepadanya. Yang kedua, melayani dengan kasih. Allah tidak melupakan pelayanan kita kepada sesama. Setiap tindakan kasih yang kita lakukan adalah wujud nyata iman kita kepadanya. Mari kita terus melayani dengan tulus, meskipun terkadang terasa berat. Yang ketiga, memahami hukum sebagai kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin terjebak dalam kebiasaan atau aturan tanpa memahami maknanya. Injil hari ini mengajak kita untuk kembali kepada esensi hukum Allah, yaitu kasih. Jangan biarkan aturan menjadi beban, tetapi jadikanlah sebagai jalan untuk mengasihi Allah dan sesama. Yang keempat, meneladani kebebasan Yesus.
Yesus mengajarkan bahwa hukum Allah memberikan kebebasan, bukan membelenggu. Marilah kita menjalani hidup dengan penuh sukacita dalam kasih-Nya, tanpa terjebak dalam formalitas yang kosong. Saudara-saudara terkasih, Allah adalah setia dan kasih-Nya tak tergoyahkan. Mari kita terus berpegang pada pengharapan itu dan menjalani hidup yang mencerminkan kasih Allah kepada sesama. Jangan biarkan aturan atau tradisi menghalangi kita untuk memahami esensi iman kita, yaitu kasih kepada Allah dan sesama. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pengharapan yang Engkau berikan kepada kami. Ajarlah kami untuk berpegang teguh pada janji-Mu dan hidup dalam kasih yang bebas dari beban legalisme. Bantulah kami untuk terus melayani dengan tulus dan memahami hukum-Mu sebagai jalan menuju kasih. Amin. Terima kasih telah menyaksikan renungan ini, dan jika berkenan membagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan, silahkan dibagikan. Yang belum subscribe bisa subscribe, dan yang mau membagikan pengalaman iman, apresiasi lewat komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudaraku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.